Shu Yao, kenapa kita dikurung di sini? Sekretarisku, Gu Yunheng, ingin merebut saham Linmu, membius kita, dan membujuk pengawal pergi. Suamiku, jangan sampai dia berhasil. Pak Lin. Lama tak bertemu. Gu Yunheng. Aku dan Shu Yue baik padamu, berani kau berkhianat. Bahkan jika membunuhku, Mendapatkan saham grup Lin. Pak Lin. Aku tahu kau tidak takut mati. Tapi nih. Kontrak pemindahan saham ini. Kalau tidak kamu tanda tangan, istri kecilmu. Tapi kita akan kehilangan nyawa. Suamiku, jangan setuju dengannya. Meski setuju, dia tetap tidak akan melepaskan kita. Tuan Xia. Kau memang pintar. Tapi ya. Kontrak ini hari ini tidak ditandatangani. Hari ini akan mati. Berhenti. Saya tanda tangan. Tidak bisa. Gu Yunheng. Kamu mungkin juga akan membunuhku. Tapi aku mohon, berjanji padaku. Jika aku tanda tangan, lepaskan Shu Yao. Kamu menyakitiku. Shu Yao. Apa maksudmu? Belum paham, Lin Fan. Semua ini. Rencana aku dan Kak Yunheng. Tujuannya. Untuk mengambil grup Lin dari tanganmu. Sia Shu Yao. Kamu ternyata Untuk menjebakku. ngerti apa? Aduh. Yunheng, cepat bersihkan tanganmu. Dia itu. Kotor. Sia Shu Yao. Saling mencintai 10 tahun dan menikah 3 tahun. Kenapa ikut dia mirbat hardware and Kenapa harus mencelakai saya? Mencelakai kamu? Menurut saya sedang menyelamatkan kamu. Kita Yunheng, jenius bisnis pulang dari luar negeri. Tidak lebih cocok mengendalikan perusahaan dibandingkan. Bukankah dia lebih cocok mengendalikan perusahaan? Dan karena orang tuaku memaksa aku menikah denganmu. Bagaimana aku bersamamu? Di hatimu. Ternyata aku hanyalah pengejar cinta yang tak dihargai. Lain kali buka matamu lebar-lebar. Dalam melihat orang. Wanita dan hartamu sekarang milikku. Sinkerkin. Ternyata. Tidak pernah ada yang mencintaiku. Su Nianwan, putri sulung keluarga Su. Lin Fan. Bodoh sekali kamu. Siapa bilang tidak ada yang mencintaimu? Aku mencintaimu. Meski kamu tidak percaya, aku yang tumbuh besar bersamamu, berkali-kali memperingatkanmu, tapi kamu tetap percaya pada wanita jahat itu. Aku juga mencintaimu. Nian Wan. Lin Fan. Cepat bangun, jangan takutkan aku, Lin Fan, jangan mati. Jangan mati. Seluruh kota diblokir. Xia Shuyao dan Gu Yunheng. Semua konsekuensi akan kutanggung. Orang yang tidak mencintaiku, saya anggap sebagai harta. Orang yang mencintai saya abaikan seperti rumput liar.
Jika bisa sekali lagi, saya pasti tidak akan biarkan semua ini terjadi lagi. Berapa kali? Lin Fen, kenapa masih bengong? Cepat datang dan tuangkan minuman untuk Xiao. Lin Fen bengong. Cepat tuangkan minuman. Saya terlahir kembali. Lin Fen kenapa bengong? Cepat tuangkan anggur untuk kami. Cepatlah. Yun Heng, Cheers. Aku menang taruhan. Sudah kubilang Lin Fen pasti akan minum anggur bersulang ini. Shu Yao, kamu memang luar biasa. Kamu benar-benar mengendalikan bos Lin kita dengan baik. Di kehidupan sebelumnya, aku terinjak-injak di debu. Di kehidupan ini, kamu begitu suka minum. Aku beri hormat pada kalian deh. Lin Fen, kamu gila. Apa kamu baik-baik saja? Xia Shuyao. Sebagai tunanganku. Tapi kau memintaku malam sebelum pernikahan kita, menuangkan minuman untuk pria lain. Yang gila adalah kamu. Kamu, Lin Fen, apa maksudmu? Xiao kalah dan minum dengan direktur Gu. Kenapa kamu mendesak? Kamu masih pria? Sama sekali tidak memiliki toleransi. ini Lin Fen. Sekarang, segera, langsung, minta maaf ke saya dan Yun Heng. Bercanda. Kenapa kamu mendesak? Kamu tahu tidak, kamu membatasi kebebasan saya. Apa saat aku melihatmu minum berdua? Dicemooh orang, aku dianggap pengejar. Itu artinya memberi kebebasan padamu? Lin Fen, apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu bicarakan? Shu Yao. Aku tidak sengaja Mr. Lin menuangkan minuman. Aku hanya ingin melalui segelas ini. Mengepaskan. Kesalahpahaman Pak Lin terhadap saya. Tidak disangka. Dia tidak menghargai, malah menyiram saya dengan minuman. Bagaimana kalau saya pergi saja? Yun Heng, Kenapa kamu pergi? jika ada yang harus pergi, karena dia yang salah. Lin Fen, kamu harus minta maaf kepada kami. Kalau saya bilang tidak, Lin Fen, maksudmu apa? Dia sekarang, berani-beraninya bicara begitu padaku. Hiap. Menurutku sih, dia iri padamu. Yun Heng, Makanya pura-pura menjauhimu. Aku bilangkan, bagaimana dia berani marah padaku? Lin Fen, sekarang berlututlah kamu. Dan minta maaf pada Yun Heng. Jika tidak, pernikahan lusa. Siap-siap tidak ada pengantin wanita. Maaf ini. Aku minta maaf untuknya. kamu Putri sulung keluarga Su, menghajar orang yang tak punya moral dan etika, kamu masih berani melawan. Lin Fen, aku sudah dipukul, tidak melihatnya, kenapa masih bingung? Direktur Lin, Shu Yao menahan penderitaan ini, kamu masih tidak peduli. Menurutku, kamu memang tidak pantas untuk Shu Yao. Dan tidak bisa memberikan masa depan bahagia untuknya. Lin Fen, lihat Yun Heng memiliki gaya kebangsawanan. Tidak merasa malu? Kalau masih diam, balas dia untuk aku. Pernikahan lusa. Aku akan menikah dengan Yun Heng. begitu mendengar Shu Yao memilih Yun Heng yang lebih hebat. Lin Fen Langsung tidak tenang. Bisa dibilang bijak. demi wanita ini. Kamu mau melakukan apa saja. Bahkan termasuk memukulku.
Nian Wan, dulu aku buta mengenai batu berharga. Sekarang aku sangat jelas. Kaulah satu-satunya cinta sejati dalam hidupku. Maukah kamu menikah denganku? Aku. Lin Fen, kamu sudah gila. Shu Yao, belum memahami, kan? Lin Fen itu cuma sedang main tarik ulur. Lin Fen, kalau mau cari pengganti Shu Yao, carilah yang lebih cocok, semua tahu. Kau sangat mencintai Shu Yao. Dulu demi Shu Yao, kau bahkan menyuruhnya pergi. Mana mungkin kau menikahinya? Lin Fan, aku Su Nian Wan. Bukan alat siapapun. Nian Wan. Aku telah menyakitinya terlalu dalam. Sampai sekarang pun dia masih sulit mempercayaiku. Oh Lin Fan. Su Nian Wan sadar. Kamu hanya memanfaatkan dia, aktingmu terlalu buruk. Cinta Lin untuk Su Nian Wan hanyalah kepura-puraan, tapi cintaku padamu, Shu Yao, itu tulus. Asal kamu bersedia, Shu Yao. Aku menunggumu. Lin Fan, lihat cara berperilaku ini. Orang bilang Yun Heng berani dalam semua hal. Tidak seperti kamu, mencintaiku hingga tulang. Tapi harus pakai cara begini buat tarik perhatianku. Sudahlah. Hari ini aku juga sudah tunggu dulu. Masih keluar malam dengan Yun Heng. Kenang-kenangan masa muda. Adapun kamu, Lin Fan. Kalau mau dapat maafku sih. Besok pergi ke Starry Galaxy, belikan saya Ocean Heart mereka yang terbaik sebagai hadiah pernikahan. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Kita pergi. Halo, pengurus rumah. Bantu atur ulang pernikahan lusa. Pengantinnya ganti jadi Su Nian Wan. Yang ini dan yang ini. Nyonya, Ini mau aku bungkus? Kecuali yang itu. Bungkus yang lainnya. baik. Ren. Yun Heng, ada yang kamu suka? Pilih. Aku bayar pakai kartu yang Lin Fan kasih. Ya, Ini kurang bagus, ya. Biarkan aku yang bayar. Setidaknya ini bisa membuat Lin Fan tahu kamu punya backup keluarga. Xiao murah hati dan Yun Heng bijaksana, kalian jodoh selesai. Karena Yun Heng ke luar negeri, aku bersama Lin Fan. Nona, Kartu Anda dibekukan, tidak bisa membayar. Dibekukan. Mana mungkin? Jangan-jangan ini ulah Lin Fan. Tuan Lang Terorma. Barang Anda sudah siap? Tuan Lang Terorma. Apakah Anda puas dengan Heart of the Ocean? Lin Fan. Kenapa kamu di sini? Kau lihatlah Heart of the Ocean. Lihat, Lin Fan kemarin memang pura-pura menjauh. Bawa Heart of the Ocean untuk meminta maaf. Lin Fan, karena belikan Heart of the Ocean untukku, tidak akan perhitungan. Asalkan kamu telepon bank untuk buka blokir kartuku. Lalu beli semua yang aku suka dan kasih ke aku. Besok, aku bakal berbaik hati menikah denganmu. Kartu kamu, aku mana punya hak untuk mengembalikannya. Tunggu. Akun kamu yang dibekukan. Jangan-jangan itu milikku. Lin Fan, kamu ngomong apa sih? Lin Fan, kamu ngomong apa sih? Aku pakai kartumu, keberuntunganmu, memberi kesempatan. Berani kamu bicara begitu, Pak? Shu Yao pakai uangmu, keberuntunganmu. Keberuntunganku. Aku tidak mau. Selamat jalan, Tuan. Lin Fan, berhenti. Nona, Tas yang Anda pilih tadi, semuanya sudah dibuka dan dicoba. Hari ini Anda harus bayar. Kartu bank dibekukan, bagaimana bisa bayar? Nyonya, itu urusan Anda. Yun Heng, Bagaimana kalau kamu bantu bayar dulu. Tentu, dengan senang hati.
Selamat, pembagian berhasil. Yun Heng, Saya tahu. kamu yang paling sayang sama saya. Iya, benar. Melebihi batas kartu kredit. Yun Heng, tenang saja. Besok saat Lin Fan datang menjemput pengantin, aku akan minta dia kembalikan semua uang yang kamu habiskan hari ini beserta bunganya. Nona. Besok adalah hari pernikahan Tuan Lin. Yakin ingin pergi ke luar negeri sekarang? Lin Fan. Mungkin sedang sibuk mengelilingi wanita jahat itu. Wajah bodohnya itu tidak ingin kulihat lagi di pernikahan. Tapi Tuan Lin baru saja mengantar undangan untukmu. Dia bilang kamu harus datang, ada kejutan untukmu. Kejutan. Ya, Kamu kelihatan cantik hari ini. Lihat lagi. ya. Lihat apa yang sudah aku 2 botol arak kuat. Nanti Lin Fan datang menjemput. tidak minum habis, Jangan harap bisa mas. kerja bagus. Tidak hormat Yun Heng kakak, kemudian hentikan kartuku. Itu yang pantas dia dapatkan. Iya, beri dia sedikit hukuman. Bagaimana dia tahu menghargai kamu? Kalau begitu, tambahin beberapa botol. Ran, rombongan mobil penjemput apakah di bawah? Belum. Bukan cuma iring-iringan mobil, bahkan satu mobil pun tidak ada. Waktu jemput pengantin lewat 2 jam. Lin Fan tidak mungkin tidak datang. Mana mungkin? Lin Fan telah mendekati aku selama ini, bagaimana mungkin dia tidak datang? Berikan padamu. Lin Fan, kalau berani, jangan jemput. Apa yang kamu bilang? Pernikahannya sudah dimulai. Apa? Lin Fan belum datang jemput calon bagaimana pernikahan dimulai? Adieu. Xu Yao. Sekarang sudah jam berapa? Di mana iring-iringan mobil Lin Fan? Ayah Xiu. Cepat katakan, kamu lagi bertengkar dengan Lin Fan kan? Papa mama hampir khawatir mati. Beberapa hari yang lalu. Minta Lin Fan menuangkan anggur. Untuk aku dan Yun Heng. Apa? Kamu sudah gila apa? 80% bisnis keluarga Xia mengandalkan keluarga Lin. Kalau kamu tidak menikah dengan Lin Fan, keluarga Xia kita akan segera bangkrut. Ayah, kenapa marah sih? Lin Fan, dia anjing penjilatku. Dia tidak datang menjemput malam. Aku tidak ingin menikah dengannya. Kamu. Saya. Aduh, Kamu anak nakal. hei. Kalau masih anggap saya sebagai ayahmu, sekarang juga, segera pergi ke lokasi pernikahan. Cepat pergi. Astaga. Kamu bilang ini dia. NAK. Pernikahan sebentar lagi dimulai. Kenapa kamu belum jemput pengantin? Pengantin. Harusnya dalam perjalanan. Anak bodoh. Kalau tidak jemput. Pengantin bisa datang? Benar juga. Lin Fan. Hari ini, kamu masih mau nikah gak? Apa kamu gak diajar sopan santun sama orang tua? Gak ada hari pernikahan, pengantin wanita datang. Xu Yao. Ngomong hati-hati ya. Pak Lin. Pertengkaran dalam rumah tangga kan biasa. Kuma. Si Kessel Lin. Gak jemput pengantin. Tidak baik, kan? Apa yang terjadi? Ada pengantin perempuan datang sendiri menikah. Iya, benar. Anak nakal. Kenapa tidak mangeons plus pengantin? Bertengkar sedikit antara suami istri itu normal. Tapi kenapa tidak menjemput pengantin? Biarkan gadis Datang sendiri ke sini. Ayah, ibu. Bukan aku gak mau nerima lamaran ini. Tapi Xia Xiao bilang langsung depan aku. Gak mau nikah sama aku.
Aku gak sebanding sama orang sebelah, baru pulang dari luar negeri. Gu Yunheng. Shuyao. Kamu yang bilang itu. Terus kenapa? Anak nakal. Lin Fen, meskipun bilang ini, kamu harus berlutut, meminta maaf, dan mohon bukannya di hari pernikahan tidak menjemput. Sungguh tak tahu, apakah orang tuamu pernah ajar kamu sopan santun? Sun Yanwan dari keluarga Su. Memberikan Sebidang villa di tepi danau. 2 mobil Rolls-Royce Phantom. 10 kontrak bisnis miliaran. Inilah putri keluarga Su yang legendaris. Sungguh aksi yang hebat. Dengar-dengar Lin Fen demi ini Xia Shuyao bukan hanya putus dengan Sun Yanwan, bahkan juga putus dengan seluruh keluarga Su. Nona besar Su, kenapa masih mau datang? Meskipun Hadiah mewah seperti ini. Lin Fen, kamu Kejutan apa untukku? Orangnya sudah datang. Mari mulai pernikahan. baiklah. Anak bodoh, lihatlah. Kalau menikah dengan Lin Fen, begitu banyak hadiah kawin menjadi milikmu. Cepat naik ke sana. Untuk Lin Fen, minta maaf. Nikahi dia dengan lancar ya. Cepat. Lin Fen, meskipun bikin aku kesal hari ini, tapi demi pernikahan ini, selama kamu bisa naikin mas sampai 880, tambahkan mobil mewah lagi untuk ayah saya, maka saya akan memaafkanmu dan menikah denganmu. Kenapa Lin Fen tidak merespons? Dia tidak akan menikah denganmu, kan? Mana mungkin? Barusan, ada sedikit insiden. Maaf membuat para om dan tante tertawa. Hari ini, saya ingin mengumumkan kepada semua orang. Saya, Lin Fen, akan memberikan 50% saham grup Lin sebagai mahar. Untuk menikahi kekasihku. 50% saham. Bos kecil Lin benar-benar sangat suka putri keluarga Xia, kan? 50% saham grup. Itu bernilai miliaran. Lin Fan, ini kejutan yang kamu mau aku lihat? Kau lihat ini. Apa aku bilang? Dia itu bermain tarik ulur sama kamu. Memberikan 50% saham Lin sebagai mas kawin. Aku bilang, mana mungkin dia tidak mau menikah denganku. Jadi, kamu mau menikah denganku? Cintaku. Sun Yanwan. Lin Fen, kamu sedang apa? Penggantin wanita adalah aku. Lin Fen, kamu gila ya? Bagaimana pengantinmu bukan aku? Menikah dengan wanita. Gila benar. Kamu, apa maksudmu? Maksudku, seorang wanita minum dengan sahabat pria semalam sebelum menikah dan tak pulang. Seorang wanita yang di hari pernikahan minta harga lebih tinggi demi dia. Tidak pantas masuk keluarga Linku. Aku dan Yun He, hubungan sahabat murni, kami tak bersalah. Tak bersalah. Apakah kebersihanmu adalah yang kamu sebut tinggal bersama teman pria setelah menikah? Atau kebersihanmu adalah memakai cincin berlian pasangan dengan dia di pernikahan? Putri keluarga Xia sungguh ketala. Ini seperti memelihara pria tampan di depan tunangan. Bagaimana bisa begitu? Benar-benar wanita tak tahu malu. Shuyao. Kamu pasti membuat Lin Fen marah. Segera minta maaf padanya dan mohon pengampunannya. Kalau tidak menikahi Lin Fen, kita tidak bisa memanfaatkan keuntungan keluarga Lin. Keluarga Xia kita hancur. Kamu cepat pergi minta tolong padanya. Lin Fen, aku belum melakukannya dengan baik. Aku pasti akan berubah ke depan. Hari ini, beri aku kesempatan. Kita selesaikan baik. Baiklah. Baiklah. Pernikahanku tentu akan dirayakan dengan baik. Hanya saja,
Pengantinnya adalah Sun Yanwan. Lin Fan. Berani sekali kamu menipuku. Orang-orang. Aku tak mau melihat orang asing berteriak-teriak di pernikahanku. Pengacau. Bawa keluar. Jangan Bapak Ibu mertua, pernikahan ini baik-baik saja, kenapa jadi begini? Putrimu lakukan, kamu tidak mendengar? Bawa semua keluar. Lin Fan bermain api. Tidak takut kehilangan aku. Aku hanya ingin membantumu. Mumpung kamu pakai gaun pengantin. Cepat cari pojok sepi. Menikahlah dengan... Pergilah. Lin Fan. Lin Fan, kamu. Lepaskan, jangan sentuh aku. Nianwan. Sekarang tidak ada lagi yang mengganggu kita. Semua ini. Benarkah ini? Semua benar. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Kamu anak yang tidak mengabdi. Ayah, kamu berani memukulku. Kalau bukan karena ulahmu, kenapa Lin Fan tidak mau menikahimu? Baiklah, di pesta pernikahan bikin keributan. Seluruh pebisnis di kota sudah tahu. Keluarga siap hidup hibangkan dengan keluarga Lin. Mitra bisnis ramai-ramai membatalkan pesanan. Kami jadi pihak yang ditinggalkan. Keluarga sia karena kamu. Semua hancur. Wah, malang sekali. Aduh. Ayah, ibu, kalian pikir Lin Fan tidak mau aku lagi? Apa maksudnya? Siapa yang tidak tahu? Lin Fan sekian tahun ini jadi penggemar berat Shu Yao. Benar, Om dan Tante. Lin Fan pasti memanfaatkan aku, memberi pelajaran pada Shu Yao. Pelajaran HM. Lin Fan hanya ingin sebelum aku memberi sedikit peringatan pada menarik perhatian saya. Main tarik ulur saja. Dalam waktu sehari, dia datang kepadaku dengan rendah hati, memohon agar aku kembali padanya. Nanti, sumber daya yang seharusnya milik keluarga Xia akan kembali menjadi milik kita. Keluarga Lin. Ada kabar dari keluarga Lin. Keluarga Lin. Lihat ini, belum setengah hari, Lin Fan tak tahan. Menekan saya di depan orang luar. Sebentar lagi. Akhirnya harus datang, berlutut dan minta maaf padaku. Kali ini, aku pasti akan membuatnya berlutut selama 3 hari malam. Katakan, kapan Lin Fan menjemput? Tidak. Bukan itu. Perusahaan Lin mengumumkan. Menghentikan semua kerjasama dengan kita. Kamu bilang apa? Keluarga Lin juga mengatakan. Siapa yang berani bekerja sama dengan kami? Akan diboikot oleh keluarga Lin. Ini. Ayo. Bagaimana bisa mengapa Lin Fan tega melakukan ini padaku? Dasar anak durhaka kamu. Lin Fan. Ini ingin menghancurkan kita sepenuhnya. Semua salahmu. Aduh. Dia berubah jadi orang lain. Apa yang dia lakukan tidak takut meninggalkannya sepenuhnya. menurutku, di belakang Lin Fan ada yang memberi nasihat. Dia tahu melakukan itu akan membuatmu tapi tetap melakukannya. Bukankah ini untuk memojokkanmu hingga kau harus menyerah? Iya. Pasti begitu. Lin Fan memang selalu berpikiran sempit. Dia benar-benar mengira dengan ini bisa membuatku terpojok. Ekspansi keluarga Xia selama bukan karena Lin Fan, tapi Yun Heng. Apa yang kamu katakan? Ayah, kamu lupa. Yun Heng lulus dari sekolah bisnis Nash yang terkenal di dunia. Di sana, jaringannya meliputi dunia keuangan global, ya? Menjesampingkan Yang Jot, dia menjadi buah bibir di kota. Ketua Asosiasi Dagang Long Yi yang berpengaruh.
Dia adalah teman kuliah dekat Yun Heng di Nas Business School. Itukah pengusaha kaya itu? Tunggu. Keluarga Sia memang menerima undangan kecuali baru-baru ini. Kalau begitu, Yun Heng yang membantu kita. Masalah kecil saja. Yun Heng, kontak Tuan Long sedikit. Dapatkan pesanan besar lagi. Keluarga Sia bisa segera melesat tinggi. Saat itu, meski Lin Fen merangkak ke kaki aku meminta aku kembali, aku bakal mengusirnya. Baik, istriku. Baiklah. Lin Fan, kita ke sini buat apa? Aku bawa bertemu murid pulang dari luar negeri. Murid. Orang ini kelihatannya, kenapa mirip dengan Presiden Asosiasi Bisnis terkenal, Long Ye? Allô Guru. Halo Nyonya. Gu. Nyonya. Long Ye adalah muridku. Bukankah kamu istri guru? Long Yi. Dia benar-benar Long Ye, Ketua Asosiasi Dagang, adalah muridmu. Beberapa tahun lalu, guru datang ke Akademi Bisnis NAS memberikan kuliah bisnis. Menginspirasi saya dan banyak siswa lainnya. Lin Fen, oh Lin Fen. Kamu sebenarnya masih menyembunyikan berapa banyak hal dari aku? Guru. Sekarang, kamu sudah menemukan orang yang tepat. Jadi, pesanan dari keluarga Sia. Apakah tidak perlu bekerja sama lagi? Seluruh keluarga Sia, tamak dan sombong. Dulu aku salah menilai. Biarkan saja seperti itu. Perilaku buruk keluarga Sia. Jika bukan karena asosiasi melihat hormat kepada guru, mereka sudah lama hilang dari kota ini. Acuhkan saja. Kehancuran hanya masalah waktu. Sekarang, aku hanya ingin bersama Nianwan dengan baik. Guru. Aula sudah dikosongkan dan mulai persiapan pernikahan. Nyonyaku, jika tidak keberatan, saya kenal desainer gaun pengantin terkenal dari Italia. Saya bisa atur pertemuan sekarang. Terima kasih, Ketua Long. Lalu, Guru. Saya sudah siapkan acara jamuan amal mewah untuk Anda. Akan ada lelang karya seni koleksi pribadi saya. Baik. Long Ye, terima kasih atas perhatiannya. Ini adalah tugas seorang murid. Ini adalah auditorium, bangunan paling megah di kota ini. Properti pribadi Ketua Long. Sungguh mengesankan. Tapi sahabat Ketua Long, dia tetap alumni Yun Heng, kan? Lin Fen. Dia hanya badut sombong dan bodoh. Bagaimana pun Lin Fan berasal dari keluarga bersikap agak sombong, bisa dimaklumi. Bisa dimaklumi. Dibandingkan denganmu, satu-satunya kelebihan lahir di keluarga baik. Namun meski begitu, dia tidak punya kemampuan untuk ikut pesta. Ayo pergi. Lin Fen. Kok kamu ada di sini? Lin Fen. Kamu ngapain di sini? Oh, Apa lagi alasannya? Pasti karena tahu show kamu di sini makanya datang khusus buat minta maaf. Di pernikahan sombong banget, tetap harus datang buat minta maaf. Lin Fen. Aku marah pernikahan itu. Hanya karena iri pada Yun Heng. Kamu menjebak kami untuk masuk penjara. jebakan. Jika salah ingat, kalian serakah. Mencuri hadiah pernikahan jutaan di depan semua orang. Melapor polisi untuk menangkap pencuri, itu memang wajar. Lin Fen. Apa sikapmu ini? Sudah datang minta maaf, kamu masih sombong. Tidak tahu, dari mana datangnya percaya diri kamu. Aku datang untuk ikut pesta amal. Bukan untuk melihat kalian, kumpulan bodoh. Apa? Jangan-jangan Lin benar-benar bukan datang untukku. Kia. Jangan tertipu olehnya. Dia nggak tahu asal dengarnya. Hari ini Yun Heng bawa kita pesta ketemu Ketua Long. Dia datang menunggumu. Mau nebeng keberuntunganmu. Lihat bajunya hari ini. Kayak orang yang mau ke pesta mewah. Jadi begitu cerit Lin Fen. Oh Lin Fen. Kalau mau datang bersujud minta Yun Heng bawa masuk. Tolong benahi diri dulu. Datang ke pesta pakai baju ini. Saya jijik melihat kamu. Maksudmu? Saya datang ke pesta amal. Masih harus menyanjung kamu. Tentu.
Kalau tidak, kamu yang tidak tahu, anak kaya. Apa haknya ikut pesta amal yang diadakan Ketua Long? Ada kemungkinan nggak? Acara amal yang kalian hadiri ini diadakan untukku. Shuyao, dia malah bilang diadakan untuknya. Siapa yang nggak tahu? Pak Long, pesta ini dirancang khusus untuk seseorang yang penting. Apa kamu mau bilang bahwa orang penting itu kamu? Betul sekali. Apa nggak boleh? Siapa yang nggak tahu itu? Presiden Long 10 tahun jadi konglomerat. Yang paling benci adalah anak kaya manja yang nggak berguna. Pak Lin kecil. Ngomong aja, Presiden Long undang kamu ke acara gala amal ini. Bukannya ngeri dibikin malu ya? Dengar gak, Lin Fen? Kalau tahu diri, pergi dengan baik-baik. Kamu datang minta maaf padaku, harus pilih waktu yang tepat. Yun Heng, ayo mari kita masuk. Silakan verifikasi undangan. Undangan. Kenapa saya tidak tahu ada undangan? Ini, saya. Kalian bilang. Apa maksudnya undangan ini? Selamat datang Tuan Lin di acara ini. Lin Fen, kok kamu punya undangan? Aku sudah bilang. Pesta ini dipersiapkan buat aku. Kamu. Yun Heng, ini gimana? Mana undangan kita? Kenapa Lin Fen punya undangan? Dia diundang Ketua Long. Kalau Lin Fen tidak berbohong, dia tamu kehormatan Ketua Long. Nanti aku belikan kamu 1 mobil Maserati. Kartu kreditku sudah sepenuhnya digunakan. Guru. Ibu guru telah memilih beberapa desain gaun pengantin, lalu kami mencarimu. Oke. Oh, Kenapa? Terkejut kami masuk. Saya kasih tahu, tadi Yun Heng lupa bawa undangan. Dia sebut namanya. Satpam ajak kami masuk. namanya. Kamu belum tahu ya? Yun Heng kami itu Ketua Long saat di Akademi Nas adalah Ketua OSIS, hubungan mereka seperti saudara dekat. Hubungan saya dan Ketua Long memang kakap erat. Kenapa saya tidak tahu di Akademi Nas ada ketua OSIS seperti itu? Kamu anak orang kaya yang tak punya ilmu. Kenapa masuk? Saya rasa hari ini kamu bisa masuk. Undangan ini kamu beli dari orang ternama dengan harga tinggi. Bali undangan ITU, nanti akan kita lapor ke Ketua Long. Hari ini kamu mungkin akan sulit keluar dengan mudah. Acara amal ini akan dimulai. Nanti, kau ambil barang kami incar. Saya mungkin akan mempertimbangkan memaafkanmu. Yun Heng, pilih aja sesuka hati. Nanti barang kamu suka, Lin Fen bayar. Sedangkan kamu, Lin Fen, tinggallah di sini dan lihat baik-baik. Kita pergi. Oke. Hari ini saya mau lihat. Bagaimana kamu menghancurkan dirimu sendiri? Apa ini semua? Selamat sore, Tuan dan Nyonya. Apakah Anda ingin saya memperkenalkan koleksi dalam museum ini? Tang Sangkai Porcelain by Repute. Ini semua barang sampah. Bukan barang cacat dari teknologi kuno itu? Pak, Ini warisan budaya nasional berusia ribuan tahun. Nilainya tinggi secara sejarah dan seni. Diam. Anda hanya pekerja, tahu soal seni? Orang ini lulusan berbakat dari sekolah bisnis Narse. Ahli dalam ekonomi barat dan penilaian seni. Berani-beraninya memamerkan keahlian di depannya? Yun Heng, kamu benar sekali. Semua ini cuma sampah. Memang kamu punya pandangan yang luas. Oh tidak, aku hanya lama terpengaruh lingkungan seni maju dari barat.
Jadi secara alam, membentuk selera yang elegan. Jadi tahu mana yang seni. Mana yang sampah. Nah Yun Heng, Cepat pilih beberapa yang berharga. Lin Fen yang bayar. Pilih yang mahal. Menurutku yang ini cukup bagus. Barang antik berat yang berharga. Yun Heng, matamu tajam sekali. Pak. Ini asbak yang kami siapkan untuk tamu. Hahaha. Asbak. Apa yang salah dengan asbak? Keindahan itu bebas. Seni tidak membedakan. Bahkan sebuah asbak. Lebih baik daripada besi tua dari zaman kuno ini. Aku tidak sengaja. Yun Heng, tidak apa-apa. Bukankah barang rusak seperti ini? Berapa nilai uangnya? Barang antik yang kalian sebut tidak berharga itu. Bernilai 50 juta. 50 juta? Barang rusak seperti ini? 50 juta. Memang selera itu bebas, tapi harga. Itu objektif. Nona, 50 juta, harga tetap. Bagaimana cara kalian membayar? Apa kau tanyakan? Kami tidak mampu bayar? Buka matamu dan lihat baik-baik. Yang berdiri di depanmu adalah putri keluarga Xia. Yang menghancurkan botol ini adalah jenius bisnis lulusan sekolah bisnis terbaik. 50 juta bukan masalah. Lin Fen, nanti cepetan saya keluar dan bayar pakai kartu. Saya bayar. Shui Yao. Biarkan manajer Lin bayar. Dia cemburu. Gak peduli sama kamu akhir-akhir ini. Gak ada yang salah. Bayar untukmu adalah kehormatan. Dia senang. Kalau saya bayar untuk dia, saya juga harus merasa senang. Kenapa? Ada yang salah. Aku, Yun Heng saling memahami. Kamu bayar dia, pasti senang. Dia senang, aku senang. Aku senang. Mungkin bisa memaafkan kamu. Kamu akan tidak berani tidak senang. Baik, aku benar-benar sangat senang. Dengar tidak, minggir. Hari ini, yang saya lihat. Semua ambil. Accueillant Bilini, ini tidak boleh. Ini ambil. Hei Taro. Tempat macam apa ini? Kenapa tidak ada tas? Oh, saya punya cara. Biar, ini juga ambil. Minggirlah. Kami taruh di sana. Hei, berhenti. Itu adalah cangkir Cheng Hua Dou Chai. Perhiasan merusak glasir, menyebabkan kerusakan tak bisa diperbaiki. Jauhkan, menjengkelkan. Apa ributnya? Orang kampung. Yun Heng bilang. Seni tidak dibedakan oleh tingkat atau status. Jangan pakai standar vulgar untuk menilai selera seni tinggi kami. Lukisan Asli Tanguine. Kalian. Adu. Benar-benar menyanyiak. Harta berharga begini. Malah dirusak seperti ini. Orang kaya bisa semena-mena hancurin barang antik ya. Benar-benar biadab. Lihat saja apanya ngomel melulu kalau berani beli juga dong. Punya duit memang enak. Sekumpulan orang miskin. Kamu bilang apa punya duit bisa semena-mena ngerusak harta leluhur? Keamanan. Kalian sudah sangat merusak koleksi museum ini. Mengganggu ketertiban, memicu kemarahan publik. Menurut kalkulasi awal, kerugian akibat kerusakan dan penanganan tidak tepat. Total 320 juta. Silakan bayar segera. Berani mengancam saya. Hanya 3 miliar. 3 miliar itu tidak ada. Lin Fen, kenapa masih bengong? Cepat datang ke sini bayar. Kini saatnya kamu menunjukkan kemampuanmu. Kenapa aku harus bayar untuk kalian? Lin Fen, apa yang kamu bilang? Barang yang kalian beli, dosa yang kalian buat. Kenapa harus bayar untuk kalian? Lin Fen. Jangan keterlaluan. Ingat kamu kesini untuk minta maaf kepada Shu Yao. Berani tidak membayar. Kapan aku bilang ke sini untuk minta maaf padanya? Jadi begitu. Makan dari pemberian pria. Tidak punya uang tapi merusak banyak barang. Berlagak kaya dan buat susah. Tarik orang lain jadi korban. Memalukan sekali. Aturan Senfidi, merusak barang. Ganti rugi sesuai. Jika tidak mampu bayar, konsekuensinya tidak akan kalian tanggung. Lin Fen, lunasi tagihan ini untukku. Kenapa tidak biarkan cahaya bulan putih, pakar lulusan luar negeri yang luar biasa itu, lunasi untukmu? Pak Lin.
Kau buat semua ini hari ini hanya demi. Minta maaf kepada Shu Yao, aku jamin. Kamu bayar tagihan ini, aku pasti bantu bujuk Shu Yao maafkanmu. Lupakan yang sudah-sudah. Benar. Xiao Peiling dengar kata Yun Heng. Lin Fen cepatlah bayar tagihannya. Aku mohon padamu. Bantu aku minta Xie Shuyao memaafkanku. Baiklah. Lin Fen, berani memukul Yun Heng. Kau benar-benar gila. Mimpi di siang bolong. Kekacauan mereka selesaikan sendiri. Hidup mati 3 orang itu tidak ada hubungannya dengan aku, Lin Fen. Tidak bisa bayar tagihan. Hari ini jangan harap bisa keluar. Bagaimana ini? Kia. Ketua Long diundang sebagai tamu kehormatan olehnya. Benar sekali. Jauh-jauh dariku. Kamu tahu siapa tidak? Dan tahu siapa dia? Kami, tamu kehormatan Ketua Long. Jangan bilang beberapa barang antik. Jika kita membalikan segalanya hari ini, Ketua Long akan memaafkan. Qu'es-tu allons? Memang menyuruh bahwa ada guru yang datang hari ini. Apakah mereka benar-benar? Tentu saja. Yun Heng dulu, Ketua OSIS Akademi NAS. Presiden Long adalah sosok guru dan teman. Makanya dia memanggilmu sebagai guru. Apakah benar mereka? Ada kemungkinan. Guru yang diundang oleh Long Ye adalah aku. Guru. Presiden Long memanggilmu guru. Apakah maksudmu, Long Ye? Memanggilmu guru? Hahaha. Lin Fen, apakah kamu berbohong tanpa berkedip? Posisi Ketua Long sangat tinggi. Bagaimana mungkin kamu menjadi gurunya? Membeli undangan untuk menghadiri pesta sudah cukup. Tapi berpura-pura jadi Ketua Long. Memanggilnya Long Ye. Hanya karena berani memanggil nama Ketua Long yang luar biasa. Sudah cukup menunjukkan sedikit yang kamu tahu. Shu Yao. Bos Lin kita. Dari kecil sudah hidup dalam kemewahan. Setiap hari berpesta pora, sedikit sombong itu wajar. Yun Heng, benar sekali. Dia mana bisa seperti kamu memang. Orang yang berkuliah di sekolah bisnis NAS yang ternama. Memang memiliki kemampuan asli. Orang malas dan bodoh sepertinya bukan selevel denganmu. Apakah dalam hatimu, cukup pergi ke luar negeri belajar, sudah dianggap sebagai orang berbakat? Tentu saja. Kalau tidak cukup hebat, bagaimana Yun Heng bisa ke luar negeri untuk belajar pemikiran maju barat? Tanpa disadari, dia sudah lama meninggalkanmu, orang bodoh jauh di belakang. Tidak pernah belajar di luar negeri berarti orang bodoh, berarti orang rendah. Lagi pula, apa kamu yakin dia benar-benar pernah belajar di Akademi NAS? Apa? Katak dalam tempurung, berani menilai Yun Heng. Katak dalam temprang tahu APSI. Yang aku tahu, nanti Long Ye datang. Kalian bertiga. Tidak ada yang bisa kabur. Lin Fen, kamu sudah hilang akal. Berani menyebut nama Ketua Long. Mengaku diundang Ketua Long. Ketika Ketua Long datang kina betunya. Selain itu, aku dengar Ketua Long benci anak malas, Lin Fen hari ini. Kamu benar-benar sial. Aku ingin lihat. Siapa yang sebenarnya sial nanti? Masih keras kepala. Dibandingkan dengan Yun Heng, kamu benar-benar seperti badut. Meskipun kamu berlutut padaku. Langsung lompat ke sana. Aku tidak mungkin menikah denganmu. Yun Henglah pria yang ditakdirkan untukku. Shu Yao. Asalkan kamu ada di sisiku, aku tidak akan membiarkan kamu menderita. Lin Fen, permainan tarik ulurmu gagal total ya. Sekarang bukan cuma kehilangan Shu Yao, tapi kesempatan mengejarnya juga hilang. Bukankah itu kabar gembira 2 kali? HNS, mau mati pun masih keras kepala. Tunggu. Apa itu?
Wow, Ini adalah harta berharga museum tak ternilai. Tidak dipamerkan. Dikeluarkan karena ketua ingin memberikannya kepada tamu kehormatan sebagai hadiah pernikahan. Tamu kehormatan. Mungkin tamu kamu, Yun Heng. Mungkin ketua Long tahu perasaanku pada Shu Yao dan mempersiapkan hadiah ini khusus untuk kami. Yun Heng. Kamu baik sekali. Sampai ketua Long yang begitu penting pun menyiapkan hadiah untuk kita. Jauhkan tangan kotormu. Hadiah ini dari Long Ye untuk aku, Lin Fen dan Sun Yanwan. Hadiah pernikahan. Lin Fen. Begitu melihat aku dan Yun Heng bersama, cemburu sekali lalu mengeluarkan Sun Yanwan sebagai tameng lagi. Kamu berakting tidak ada gunanya. Aku sudah benar-benar menyerah padamu. Menunggumu. Hanya akan berakhir dengan perhitungan dari ketua Long. Pertama, adalah aku menyerah padamu. Kedua, orang yang harus diperhitungkan, juga kamu. Lin Fen. Lihat bagaimana kecemburuan mengubahmu. Iri pada keunggulan Yun Heng, kau cemburu lebih suka Yun Heng. Tapi kau malah tidak introspeksi, tidak berpikir berusaha keras, malah pakai cara-cara licik menarik perhatianku. Apa kamu tahu? Semakin kamu begini, aku meremehkanmu. Semakin terlihat menyedihkan, lucu, kasihan. Kamu pandai menciptakan drama. Diam. Aku tidak ingin melihat. Aïe Greco. Bantu keluarkan pakaian ini, mau coba sendiri. Nona. Pakayon dan Makotain. Sangat langka. Sangat berharga. Disimpan dalam lingkungan gas inert khusus. Setelah terpapar udara, ia bersentuhan kelembapan dan oksigen itu akan berubah menjadi abu. Pergi dari si pelayan. Awalnya hadiah dari ketua Long, saya memutuskan mencobanya. Siapa berhak menunjuk jari? Apa kau pikir bisa Aku sama seperti penipu Lin, mereka di sini untuk menipu orang. Penipuan dan tipu daya. Saya akan memeriksanya. Bagaimana kalian bisa memainkan diri sampai mati? Tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Selondang ini bukan barontak ternilé. Ini koleksi favorit ketua. Tidak boleh disentuh sans barangan. Dan lingkungan vakum pecah. Terkena udara. Langsung berubah menjadi debu. Hadiahku, ingin ku coba langsung pergi. Selesai. Lihat kan, apa itu oksidasi? Menakut-nakuti saja. Kamu benar-benar aku semudah Lin Fen si kampungan itu dibohongi? Kalian sedang apa? Hugh Ketchalong. Ketchalong Menggurus Lin Fan. Apa yang terjadi? Hadiah Presiden Long. Kenapa di tangan Xia Shuyao? Dekat ajal tetap keras kepala. Ini hadiah yang Presiden Long mau beri padaku. Presiden Long. Pergi. Wanita. Siapa yang memberimu keberanian menyentuh hadiah yang aku berikan kepada sustesu? Sun Yanwan adalah ibu gurumu. Lalu gurumu adalah Pak Lin Fan. Dia adalah guru yang membimbingku. Long Ye. Apa? Lin Fan. benarkah dia gurumu? Bagaimana mungkin? Guru. Siswa mohon ampun. Bagaimana bisa orang-orang bodoh ini mengganggu Anda dan Ibu Guru Su? Bahkan mengacaukan hadiah Ibu Guru. Saya gagal mengguru semuanya. Mohon guru memberikan hukuman yang berat. Presiden Long, Anda pasti salah paham. Si Lin Fen dia orang yang suka bersenang-senang. Pria kaya tanpa keterampilan. Mana Dia menjadi gurumu. Pasti kamu dibodohi olehnya cara licik. Ditipu. Sepertinya, mengakui bahwa aku lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Bagimu itu lebih sulit dari naik ke langit. Wanita. Berani bicara lagi. Guru, saat memberi kuliah di Akademi Nas. Pernah. Menjadi mercusuar di hati kami. Tanpa guru. Memberi segala ilmu dengan tulus. Takkan ada pencapaian kecil saya, Long Ye, hari ini. Nama guru. Bukan untuk kalian semut.
Penistan. Mengajar. Akademie NAS. Lin Fan. Kau seorang guru di Akademi NAS. Shu Yao. Jangan percaya, pasti palsu. Yun Heng kami adalah lulusan unggulan dari Akademi NAS yang sebenarnya. Pernah jadi ketua OSIS. Kalau memang Lin Fan pernah jadi guru di sekolah, Yun Heng tidak mengenalnya. Bagaimana mungkin tidak tahu? Oh, kebetulan sekali. Aku juga tidak tahu. Orang yang kalian sebut, seperti Dewa Bulan Putih, ternyata adalah ketua OSIS dari sekolah tempat saya mengajar. Lin Fan. Jangan di sini. Topeng palsu kamu akan segera terlepas. Yun Heng, beritahu Ketua Long kebenarannya. Beritahu Ketua Long bahwa Lin Fan ini penipu sejati. Ketua Long. Salah paham. Salah paham besar. Ingat kita adalah alumni yang sama. Mohon kasihanilah aku. Lepaskan masalah ini. Lepaskan. Kau itu siapa? Berani perintahkan aku. Yun Heng. Presiden Long. Tidak ada rasa hormat padamu. Yun Heng, dia dulu seniormu, ketua OSIS sekolah. Bagaimana berani melawan? Ketua OSIS. Aku tidak pernah tahu. Sekolah kita punya ketua seperti itu. Apa? Tidak tahu. Yun Heng kita itu luar biasa bersinar. Bagaimana mungkin tidak tahu kamu pasti sengaja melindungi Lin Fan? Apa yang kamu bicarakan jangan bicara. Ayo. Oh. Karena Nona Sia bilang tuanku ini sangat terhormat. Jangan pergi. Tetap di sini. Mari kita bahas bersama. Tentang usia dan kehormatan. Atur posisi kehormatan. Yun Heng, jangan takut. Tidak perlu beri muka kepada Lin Fan. Hari ini, kamu di depan Long Ye. Buka kepalsuan dan buat dia tak bisa menghindar. Saya. Guru. Kenapa para murid merasa orang ini sepertinya familiar? Hanya sesaat. Oh, Lin Fan. Presiden Long akan segera ingat identitas Yun Heng sebagai ketua OSIS. Benar, NAS Akademi adalah tempat berkumpulnya para elit terbaik dunia. Energi ketua OSIS bukan sesuatu kalian bayangkan. Jaringan dan sumber daya cukup untuk mengguncang satu wilayah. Bahkan Presiden Long harus memberi sedikit muka pada Yun Heng kita. Oh. Saya ingat sekarang. Lin Fan, Presiden Long hampir mengingat identitas Yun Heng. Lin Fan, Anda sudah selesai. Apa kamu yakin? Apakah saya sudah selesai? Bukankah kamu orang yang dari kantin Nash College? Apakah itu pelayan di restoran Sina? Pesan antar makanan. Pesan antar makanan. Bagaimana mungkin Yun Heng bisa menjadi pelayan? Yun Heng, jelaskan mereka. Kamu elit sekolah bisnis NAS, ketua OSIS. Ayo bicara. Iya, palsu. Kecolong apakah Anda salah orang? Yun Heng hebat, berbicara luar biasa, visi bisnisnya tajam. Bagaimana mungkin menjadi pelayan? Lin Fan, pasti kamu yang melakukan ini. Apakah Anda menyuap ketua Long menjebak Yun Heng? Pambin Kayan. Dia tidak pantas mendapatkan perhatian. Orang ini memang pernah mendaftar ke Nash College saat itu. Namun, kualifikasinya buruk dan keterlaluan. Bahkan pendidikan wajib dasar di negara ini, tak satu pun dari mereka yang sekolah. Mana bisa terima orang seperti cuma numpang lewat aja. Jadi, lamaran dia langsung ditolak selamanya di putaran pertama. Saya ingat. Dulu bagian logistik sekolah pernah kasih tahu. Tunawisma hampir mati kelaparan di jalan. Dipekerjakan pengantar makanan sementara oleh sekolah karena kerjanya kurang bersih. Bikin masalah sedikit, mendapat sedikit masalah. Sedang membicarakannya? Iya, benar. Anda memang pandai. Catatan arsip, tepat sekali. Seperti yang diduga. Ternyata seseorang yang belum lulus SMA. Bekerja di dapur restoran negara asing. Untuk bertahan hidup, tapi tidak bisa dipercaya. Pelayan. Nona Sia. Ini orang yang kau bilang itu. Belajar budaya dan pemikiran barat. Sudah jauh meninggalkanmu. Anak yang sangat berbakat. Yun Heng, katakan sesuatu, bilang tidak benar. Iri bakatmu, cepat bantah mereka. Yun Heng baik itu, mungkin dia jadi pelayan?
Masih mau berdalih. Buka matamu lebar-lebar. Ini adalah Foto ID karyawan, lihat seragam udah berminyak ini, lihat wajah ketakutan ini. Lihat wajah ini. Ternyata ini nyata. Yoon Heng. Benar kamu jadi pelayan antar makanannya. Shu Yao, Dengar penjelasanku. Pernah kerja di restoran, terpaksa untuk hidup. Setiap kelas, diam-diam mendengarkan. Semua pengetahuanku itu. Lisensi bisnisku itu. Semua asli, hasil pemahamanku sendiri. Setiap kali dengar dari mulutmu. Agnat Acut Mancurie di Sekolah. Quand Camus di Cluarcan. Karena ketahuan mencuri. Catatan arsip. Perlu aku tunjukkan padamu? Tidak perlu. Seorang pembawa makanan yang suka bermain curang, pencuri. Apakah itu yang kamu sebut dengan talenta luar negeri yang luar biasa? Bukan. Mereka iri dengan bakat saya. Mereka takut saya naik, jadi mereka membenamkan saya. Saya melakukan ini karena saya punya alasan. Saya melakukan kesalahan. Tapi. Saya melakukan ini agar punya ruang belajar. Di luar sana, tanpa uang saya sangat kesulitan. Termasuk Akademi NAS. Mereka takut aku bangkit, mereka menjebakku. Semua ini mereka yang memaksa aku. Shu Yao. Kalau Yoon Heng tidak mampu bertahun-tahun ini bersamamu, bagaimana keluarga Sia berkembang besar? Benar kan? Lin Fen. Jangan senang melihat kesusahan orang, meski Yoon Heng bukan siswa Akademi NAS. Dia tetap hebat. Lin Fen adalah guru di Akademi NAS. Itu hanya berarti kamu masuk karena hubungan grup Lin. Dia mengandalkan nama guru. Menipu ketua Long saja. Sungguh menarik. Sekarang ini, kebenaran sudah di depan mata. Kalian masih pura-pura tidak melihat. Kebenaran sebagaimana saya ketahui, Lin Fen. Kau hanyalah seorang pecundang. Seseorang yang tidak berguna, tanpa bakat atau kemampuan, kamu hanya iri pada Yoon Heng, cemburu padanya, sekalipun mereka berasal dan Anda bisa memenangkan hati saya melalui bak. Jadi, kamu memang sengaja, dari pernikahan sampai sekarang, menjebak Yoon Heng. Bahkan, saat dia terjebak dan diusir di sekolah, mungkin kamu melakukannya. Kamu tidak suka orang lain bahagia, apalagi... Kamu pikir aku iri padanya? Aku tidak suka lihat kamu bahagia. Cukup, Lin Fen. Hari ini hanya sebuah aku sudah muak. Ran. Yoon Heng. Kita pergi. Keluar dari tempat menjijikan. Beranti. Menghina guru. Merusak harta tak ternilai. Kalian berpikir bisa pergi begitu saja? Kalian pikir, apa itu STVD? Acculon YE. Siapa aku? Apa yang kalian inginkan? Président. Merusak barang lebih dari 1 miliar. Hanya itu, Belum termasuk Yazan Yang Andabawa. hari ini. Kalau tidak bisa bayar tidak akan bisa keluar dari pintu ini. 10 miliar. Yoon Heng, tidak ada hubungannya dengan 10 miliar. Dia tidak meminta kita Mengembalikan. Kia. Apa yang kita kembalikan? Hari ini semuanya besar. Lin Fen yang menyebabkan. Dia yang harus mengembalikan. Lin Fen. Shu Yao, coba pikirkan. Kalau Lin Fen tidak cemburu karena hubunganmu dengan Yoon Heng. Berkali-kali menjebak Yoon Heng. Dari sejak menikah hingga sekarang, bukan begitu. Dia begitu, artinya. Semakin dia semakin cemburu, semakin peduli padamu. Dia peduli padamu, beri dia imbalan. Bukankah dia akan dengan senang hati membayar kita? Ayah Shu Yao. Ran benar. Demi kamu. Demi masa depan kita. Aku bersedia menderita sedikit. Kamu baik-baik dulu sama dia. Sedikit ajak dia senang. Setelah masalah ini lewat, dia bayar hutang sial ini. Setelah melewati masa sulit, tak akan peduli urusan kecil ini. Aku tahu. Hanya aku yang ada di... Benar? Sekarang. Hanya itu yang bisa... Yoon Heng. Jangan khawatir. Ini hanyalah langkah ketulusan saya kepada Anda jelas. Berikan Lin Fen sesuatu yang manis. Minta dia bantu aku. Baik. Lin Fen. Jangan kira aku tidak tahu pikiranmu. Kamu berpura-pura karena iri pada Yoon Heng, kan?
Lagi pula, kamu sudah merencanakan menjadikanku pengantinmu, bukan? Hari ini, aku buat pengecualian menerima asal. Bantu bayar utang 10 miliar ini, aku terima lama dan menikah lagi denganmu. Asal bantu lunasi utangku, akan terima lama menikah denganmu. Dalam pernikahanmu, Xia Shuyao. hayalanmu. Sepertinya sudah parah ya. Namun, ada syaratnya. Bantu lunasi hutang ini. Aku akan setuju menikah lagi denganmu. Kau sungguh berpikir, pernikahan Lin Fen diadakan untukmu. Diam Su Nianwan. Belum giliranmu bicara. Kau ini siapa? Lin Fen. Lihat baik-baik. Sepanjang waktu, orang yang ingin kau kejar dan ingin kau habiskan hidup bersamanya. Hanya aku saja. Dia, Su Nianwan, hanya alat untuk membuatku marah, untuk memprovokasiku. Pengganti yang bisa dibuang kapan saja. Sekarang aslimu sudah kembali, kenapa masih melindunginya? Suruh dia pergi. Kenapa? Sentuh titik lemahnya, marah malu, ingin memukulku? Ayo, pukul. Lin Fen, lihat wajahmu yang kasar. Lihat sendiri, dia sebenarnya memilih apa sih? Lihatlah, Su Nianwan. Lin Fen inginkan dari awal sampai akhir. Yang ingin dia kejar, orang yang ingin habiskan hidupnya bersamaku. Tidak rela membiarkan menyentuhku. Pada akhirnya, dia tetap berdiri di sisiku. Nianwan. Biar aku saja yang lakukan. Tanganku bakal kotor kalau bertindak. Lin Fen. Kamu gila. Berani-beraninya kamu pukul. Memang sengaja pukul kamu, si bodoh. Memang sengaja pukul kamu, perempuan bodoh. Tamparan ini, Yang dulu tunanganku. Main serong dengan pria lain. Tidak setia. tamparan ini, untukmu buta dan tidak Menyia-nyiakan harta. Merusak harta karun yang tak ternilai. Juga menghancurkan hadiah pernikahan yang kupersiapkan dengan hati-hati untuk wanita tercinta. Tamparan terakhir ini. Untukmu yang terlalu percaya diri dan sangat bodoh. Jelas-jelas cuma permen karet busuk dan keras yang menjijikan. Tapi ngotot melihat dirimu sebagai harta unik dan berharga. Lin Fen. Kenapa kamu bisa tega begini padaku? Aku Shu Yao, yang paling kamu cintai. Ingat baik-baik. Hari ini, kalau kamu gak bisa dapatkan 1 miliar, kalian bertiga tidak akan lihat matahari besok. Maafkan Nianwan. Hari ini adalah hari bahagia untuk mempersiapkan pernikahan. Juga, saat bahagia sudah lama aku nanti-nantikan. Namun, badut ini mengganggu suasana hatimu. Membuatmu mendengar banyak kata-kata kotor. Tidak masalah. Hari ini acaranya. Sudah cukup menarik. Shuyao, bagaimana? Lin Fen mengabaikanmu. Dia mau menikah dengan Su Nianwan. Guru. Ibu guru. Tempat ini kotor, cepat pergi. Selanjutnya, siswa akan menyelesaikan masalah ini. Kami tidak akan membiarkan hal kotor ini mengganggu kalian berdua. Masalah selanjutnya, para siswa akan menanganinya dengan baik. Ayo pergi. Hormati guru saat keluar. Hormati Tuan Lin saat keluar. Mengenai mereka, tidak bisa bayar. Ikuti saja aturan. Lin Fen, lihat aku, Lin Fen lihat aku. Oke. Baiklah. Inilah menantu Kelo Agalin. Nianwan, tenang saja. Nanti kalau Lin Fen berani mengganggumu. Kami takkan menganggap dia sebagai anak, tapi sebagai menantu. Bu. Belum menikah, kok? Kalian sudah cepat-cepat mengesampingkan anak. C'est Jacques Putuscan Tubengan, Dangan Kelua. Mulai sekarang kau baik-baik pada Nianwan. Pokoknya, kalau kamu menikahi Xia Shuyou itu, aku dan ayahmu akan menganggap tidak punya anak sepertimu. Itu baru musibah keluarga. Sekarang kamu akhirnya tahu jalan yang benar. Berhenti sebelum terlambat. Nianwan adalah gadis yang baik. Berani melakukan kesalahan lagi, Tuhan tidak akan memaafkan. Ya. Dulu aku memang bingung. Tapi sekarang tidak lagi. Dan tidak akan pernah lagi. Nianwan adalah cinta sejati saya, Lin Fen.
Saya akan melakukan segalanya. Melindunginya sepenuhnya, memberinya kebahagiaan. Ayah, Ibu, Ten Angla. Lin Fen tidak akan mengganggu lagi. karena dia sungguh berbeda dari sebelumnya. Halo, Halo, Pak Guru. Konferensi Perekrutan Nasional di kota ini dalam sebulan. Para siswa yang Anda didik di Akademi Nasi kini sudah berkembang di seluruh negeri. Kami semua memilih Un tuc mange à 10 quand l'incorpora. sebagai tuan rumah konferensi ini. Beck. saya mengerti. Bilang terima kasih dari aku untuk semua orang. Aku, Lin Fen, akan selalu ingat persahabatan ini. Ayah, Ibu, Nian Wan. Setelah pemungutan suara, Grup Lin akan menjadi tuan rumah. Mengadakan konferensi investasi nasional 1 bulan mendatang. Sungguh kabar baik yang luar biasa. Menjadi tuan rumah konferensi investasi nasional. Pak Tua, dengarkan, apa artinya ini? Artinya grup Lin kita berada di bawah sorotan Kamar Dagang Nasional. Kesempatan langka. Ini adalah tanda emas untuk ketenaran nasional. Tuan Lin. Sepertinya pilihan suara saya sangat bijaksana ya. Keluarga Su mendukungmu sepenuhnya. Nian Wan. Aku tidak tahu balas budi kepadamu. Siapa yang bilang harus balas budi? Nanti. Kamu cukup baik padaku. Dan lebih baik lagi. Itulah balasan terbaik buatku, kalau tidak. Ayah ibu tidak akan menyayangimu. Benar kan Bu? Tentu saja, Nian Wan benar. Kamu berani malas sedikit, aku menghukummu. Yang pertama tidak akan kubiarkan. Di kehidupan sebelumnya, aku melewatkan dirimu yang begitu baik. Di kehidupan ini, aku harus memberi kamu segala yang terbaik. Aku harus memastikan kamu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Dosa besar? Sungguh dosa besar. Usaha keluarga Sia bertahun-tahun. Akumulasi ratusan tahun. Dalam satu malam. Samuel lenyap. Dunia runtuh. Ya ampun, dunia runtuh. Kalian perampok. Para bandit ini. Beri aku uang untuk bertahan hidup. Perhiasanku, gelang giok peninggalan ibuku. Aku mohon kembalikan padaku. Berutang harus dibayar, itu adil. Semua properti yang kalian miliki. Saham, kendaraan, Selain itu, barang sampah di rumah ini. semua sudah dieksekusi oleh pengadilan. Untuk membayar, Hutang yang Anda miliki, rumah ini harus dikosongkan sebelum besok pukul 12. pindahkan semua. Lewat pukul 12 tidak pindah. Hehehe. Tanggung sendiri akibatnya. Saudara-saudara. Mundur. Ayo pergi. Ayah ibu, jangan terlalu sedih. Selama kita masih ada. Kamu gadis pembangkang. Seluruh usaha keluarga Sia. Hancur di tanganmu. Hancur di tangan orang bodoh sepertimu. Semua ini gara-gara kamu. Kamu pembawa sial. Kalau bukan karena dulu kamu tergila-gila, meninggalkan Lin Fen dengan sia-sia. Malah mau berkumpul sama pembawa sial ini. Membuat masalah besar seperti ini. Bagaimana keluarga Sia bisa jatuh sampai tahap ini? Seharusnya dulu aku mencekikmu. Mana bisa ini salahku? Kalau mau menyalahkan, salahkan Lin Fen. Dia yang kejam. Dia jebak aku dan Yun Heng. Dia suruh kami bayar balik 10 miliar. Aku sudah mati di sana. Saya kembali hanya untuk bertahan hidup dan melihat kalian. Iya, Pak dan Ibu. Shuyao juga korban. Lin Fen dan Sun Yanwan itu sangat jahat. Ya. Hanya terpaksa saja. Kalian semua teman-teman yang merusak. Kalian yang menghancurkan keluarga Sia. Sebenarnya keluarga Sia kita bisa mengikuti Lin Fen dan sukses besar. Sekarang beres. Tidak ada apa-apa. Paman, Bibi, jangan pesimis. Itu Lin Fen cuma beruntung saja lahir di keluarga Lin. Kemampuan dia tak bisa dibandingkan dengan Yun Heng. Yun Heng tidak.
Meskipun ada kesalahpahaman di pendidikan, kemampuannya bisnis dan visinya sangat nyata. Kiaida pernah jadi direktur penjualan di grup Lin. Kemampuan terlihat jelas. Iya. Ayah, kalian jangan lupa. Lin Group bisa sampai hari ini. Peran Xia Shuyao sangat penting. Pasar luar negeri sebagian besar dibuka oleh saya. Yun Heng Genius Bisnis. Kami berdua bekerja sama, tak perlu khawatir bangkit. Bahkan jika kamu dan Yun Heng punya kemampuan, sekarang kita sudah tidak punya kesempatan bangkit. Kesempatan. Bukan tidak ada. Kesempatan apa? Sebulan lagi. Kota mengadakan konferensi investasi global. Selama di konferensi, mendapatkan juara pertama, keluarga Xia bisa bangkit lagi. Kita nggak cuma bisa bangkit, kita juga bisa. Menjatuhkan Lin Fan. Heh. Gampang banget bicaranya. Kita. Sekarang kita. Bahkan nggak punya modal awal. Aset juga udah disita. Bagaimana kita bisa menarik investasi? Paman. Unta kurus lebih besar dari kuda. Keluarga Xia berbisnis di kota ini selama reputasi dan jaringan kita masih ada. Asal Anda bersedia menjadi penjamin. Dengan sisa reputasi dan potensi keluarga kita. Mendapatkan modal bukan hal sulit. Benar. Ayah, barangnya sampai, uang ini serahkan kepada Yunyeng. Dengan kemampuan dan saluran penjualan, kita bisa melakukan perlawanan hebat. Saat itu, akan buat Lin Fan berlutut di depan kita. Apa yang dia berhutang pada kita, kita dapatkan kembali 100 kali lipat. Aku akan membuatnya hancur reputasinya. Pikir baik-baik, Pak Tua. Setelah tanda tangan, Dan Cap, Wang, akan masuk dalam 3 hari. Bongga. Jelas tertulis di kontrak. Tak boleh kurang sepese pun. Baik, ayah, tanda tangan. Ini peluang besar. Tunggu dulu. Tua Bangka. Dengar baik-baik. Hitam di atas putih. Bunga 30% per bulan. Bunga berlipat ganda. Sebulan kemudian, penutupan konferensi investasi. Pokok dan bunga. Kembali utuh. Kalau tidak bisa bayar, selain barang rusak yang kalian gadaikan, akan diambil. Bagian tubuh kalian semua. Kami saudara-saudara, satu persatu. Akan dilepas. Jual di pasar gelap tukar uang. Gerti? Jerdy. Aku antar saja. Bagus sekali, Yun Heng. Dengan uang ini, siapa Lin Fan? Dulu kalau aku manajer penjualan, bantu buka pasar luar negeri. Produk Lin dijual secara global. Mimpi saja, hari ini. Aku akan meruntuhkan kerajaan bisnis yang dia dirikan. Satu persatu. Dengan tanganku sendiri. Benar sekali, Shuyao. Kamu bertugas merebut pelanggan. Yun Heng bertugas membuat strategi. Kalian berdua bekerja sama, tak terkalahkan. Perkialah sebentar lagi Lin Fan itu akan kembali meminta maaf kepada kita. Acara promosi ini adalah saat keluarga Xia bangkit ke puncak. Ini titik awal untuk menginjak Lin Fan ke dalam lumpur. Kali ini, aku akan mengambil semua klien Lin Fan. Akan membuatnya kehilangan segalanya. Aku ingin dia merasakan jatuh dari surga ke dalam neraka. Bos, Di luar ada katanya mau bertemu dengan mereka bilang dari grup Xia Negara Naga. Dia bilang Anda menemui dia jika mendengar namanya. Pergi. Aku tidak mood. Tidak mau bertemu siapapun. Mereka meminta bertemu dengan Anda. Dia bilang akan menemuinya jika mendengar namanya. Siapa itu? Xia Shuyao. Bawa mereka masuk, siapkan teh. Iya. Dua orang, ya, silakan masuk. Nona Xia, silakan duduk. Silakan Dudu.
Aku kesini hari ini. Ada bisnis yang ingin aku bicarakan. Oh, ini adalah kontrak rantai pasokan baru. Betul. Harganya 50% lebih rendah dari sebelumnya. Oh, harga 50% lebih rendah. Itu karena bos kita, Pak Xia, sangat baik hati, tidak ingin mengambil terlalu banyak keuntungan darimu. Baik, aku akan tanda tangan. Accutanda Tangan. Accutanda Tangan. Bagus kalau sudah aku masih ada, jadi aku pamit dulu. Calian Pelan-Plan. Boss. Saya tidak mengerti. Saya menyelidiki latar belakang mereka. Perusahaan Xia tempat bekerja. Di kota kami Longcheng hanya termasuk skala menengah kecil. Kenapa Anda begitu menghargainya? Bahkan kontrak tadi. Anda tidak melihat dengan cermat. Ah, Camus t'a eu à pas. Xia Shuyao itu sendiri tidak terlalu berharga, tapi kamu harus tahu. Dia adalah tunangan Lin Fen dari grup Lin. Lin Fen memperlakukannya dengan sangat hati-hati, takut rusak atau lenyap. Dia mewakili Lin Fen, kamu mengerti? Oh begitu. Dia ternyata tunangan Pak Lin. Pantas saja. Xiao, kamu hebat sekali. Bahkan bos besar tingkat dana grup di depanmu sangat hormat seperti cucu. Ini cukup membuktikan posisi dan pengaruhmu di industri diakui tertinggi. Tentu saja. Bahkan pohon uang terbesar mereka di luar negeri, Jack, dengan sukarela tanda tangan kontrakku. Aku ingin lihat apa yang akan Lin Fen pamerkan padaku nantinya. Hari bagusnya sudah berakhir. Yun Heng, sudah lihat? Inilah dunia yang milik kita. Dalam waktu 1 bulan saja, perhitunganmu hebat dan kepemimpinanku. Keluarga Xia akan bersinar. Lin Fen, pelanggan inti. Berapa banyak yang kita ambil dari mereka? Wajahnya sekarang lebih hitam dari dasar panci. Ah, tidak hanya terlihat buruk, pasti sangat stres dan gelisah. Aku ingin melihat ekspresinya ketika dia melihat kita. Pasti sangat menghibur. Shuyao, acara promosi, tapi kita terbang tinggi. Perayaan kemenangan menginjak Lin. Segera Lin Fen akan menyesal seumur hidup untuk meninggalkan aku demi Sun Yanwan. Aku ingin dia tahu, kehilangan Xia Shuyu aku adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Nian Wan. Belakangan ini kamu sudah bekerja keras. Bisa di sampingmu. Menyaksikan kesuksesanmu tidak melelahkan, tapi kamu, jangan terlalu lelah. Hei. Hai. Bukankah itu Presiden Lin yang terhormat? Sungguh takdir bertemu lagi. Kenapa? Acara pertemuan menjadi mudah. Siapa saja bisa masuk untuk makan dan minum gratis. Kiao tak perlu bertanya. Lin Fen tahu kita di bawah kepemimpinanmu yang bijaksana. Kemampuan luar biasa Yun Heng. Perkembangannya pesat, merebut klien inti darinya. Dia panik. Sekarang dia mengikuti kita. Dia ingin berdamai denganmu. Minta kita memberi jalan. Memohon kemurahan hati. Oh begitu. Kamu datang untuk berdamai ya? Lin Fen. Jika tahu begini, kenapa dari awal begitu? Ingin berdamai, bisa kok. Tunjukkan niatmu. Misalnya, singkirkan vas bunga yang mengganggu ini. Berdamai. Mungkinkah aku kesini karena pihak penyelenggara acara? Acara ini. Panitia haha. Ha. Lin Fen ya Lin Fen. Beberapa hari ini tidak kelihatan. Kamu masih Sombong. di Akademi NAS. Mengandalkan pamor grup Lin. Mendapatkan gelar dosen kehormatan. Tapi tempat kamu sekarang. Rapat besar promosi nasional. Hanya mengandalkan grup Lin, tapi itu tidak ada gunanya. Dalam hatimu. Sampai sekarang aku masih seseorang yang hanya mengandalkan koneksi? Apalagi. Kemajuan pesatku dan Shuyao selama ini sudah membuktikan segalanya. Tampamu. Aku dan Shuyao
hanya akan semakin baik. Pelanggan pun banyak direbut oleh Shu Yao kita. Masih berani bilang kamu penyelenggara. Benar-benar bikin saya tertawa. Merebut pelanggan saya. Bagaimana saya tidak tahu? Saya tidak hanya merebut pelanggan, tapi juga merebut pelanggan terbesar Lin. Oh, merebut pelanggan terbesar saya. Bukankah ini Xia Shuyao dari keluarga Xia? Baru putus sama Lin Fen. Soal pernikahan. Sekarang. Kok jadi saling bersaing begini? YK. Kontrak di tangan saya adalah kontrak dengan klien terbesar Lin, Jack. Dengan kontrak ini, aku bisa menarikmu ke jurang. Kata-kata besar sekali. Para bos sekalian, rekan-rekan industri sekalian, kalian penasaran? Mengapa grup kuat South Asia Dana menyerah pada mitra lamanya Lin Fen dan memilih kerjasama dengan Xia Group? Jawabannya ada di sini. Orang di samping saya adalah jenius bisnis sejati, Bapak Gu Yunheng, Pak Gu. Di bawah rencana dan strategi cerdas, kami berhasil menurunkan biaya produksi dan harga produk sebanyak 50%. 50% ya. Ini. Bagaimana mungkin? Menurunkan 50%. Ini adalah daya saing yang mutlak. Makanya Dana Group memilih menandatangani kontrak dengan Xia Shuyao. Menurun sebesar 50%. Bisa menurunkan harga 50%. Apa artinya ini? Artinya Lin Fen selama ini meraih untung besar. Dia peduli keuntungan, licik dan picik. Adalah orang yang busuk di bisnis. Tanya dulu kepada kalian menghadapi orang kecil serakah, pembohong yang menipu mitra. Masih ingin bersekutu dengannya? Apakah hati nurani dan keuntungan mengizinkan? 50% harga. Paclin. Math. Di depan perbedaan harga besar, kami tidak punya pilihan lain. Grup Dingsheng memutuskan segera menghentikan semua kerjasama dengan Lin. Maaf sekali, Pak Lin. Jadi perusahaan kami harus menilai kembali mitra kerjasama. Pak Xia, kita menandatangani Buon Dunia. Terma Succea. Lin Fen, bagaimana mengatasi masalah ini kalau grup tiba-tiba kehilangan bisnis? Masih jadi penyelenggara rapat investasi. Itu juga tidak ada gunanya. Lin Fen, lihat kan. Baru sebentar saja. Dasar bisnismu, klienmu sudah seperti air pasang pindah ke pihakku. Percaya tak lama lagi, kerajaan Lin MU akan hancur berantakan dan benar-benar bangkrut deh. Ayah. Nanti kalau Direktur Lin menyerah, ingin minta posisi dari kita. Shuyao. Menurutmu kita kasih nggak? Atau nggak kasih? Tergantung sikap, tulus nggak? Ketukannya kuat nggak? Kamu yakin? Tentang para pelanggan ini. Sudah jadi milik kalian semua? Bos. Ada masalah besar. Barang dari Xia Shuyao sudah sampai. Hasil kualitas buruk. Hampir semuanya cacat. Jumlahnya juga sangat kurang. Produk yang bisa dipakai, paling banyak hanya 10%. Apa? Hanya 10%. Produk grup Lin selalu ada jaminan kualitas, kan? Pantas harganya cuma 50%. Bawa lembaran pembelian untuk saya lihat. Pemasoknya adalah Xia Shuyao. Bukankah seharusnya grup Lin? Ada apa ini? Bos. Pemeriksaan darurat selesai. Xia Shuyao itu lama berpisah denken Tuan Lin. Pertunangan sudah dibat. Dia bukan tunangan Tuan Lin. Kontrak ini hanya tindakannya pribadi, tidak ada hubungan dengan Tuan Lin atau sama sekali tidak terkait. Apa? Pesankan penerbangan terdekat, aku harus cari si Xia untuk penjelasan. Lin Fen, lihat nggak? Mereka ada di sekitarku sekarang. Kamu kapitalis nggak punya hati.
Masih mau ngeles? Benar, Pak Lin. Turuan 50%. Berarti Marin keuntunganmu dulu luar biasa gede. Dalam bisnis tuh, harus sama-sama untung. Kamu begitu. Sungguh tidak pantas. Kalian. Berjual beli dengan bebas dan sukarela. Saya menghormati pilihan kalian. Tidak ada keluhan. Kalau mau protes, tidak ada kesempatan. Shuyao, saat ini kita punya terlalu banyak pesanan. Dengan produktivitas kini, tidak bisa selesai tepat waktu. Itu kan mudah. Tinggal perbanyak produksi. Tapi pinjaman sebelumnya sudah habis, belum dapat pengembalian. Tak usah khawatir. Sekarang kita punya banyak pesanan, tidak bisa membayar balik. Telepon, suruh peminjam datang. Va. Nona Xia. Cukup ramai ya. Ada APA. Hari ini bikin keributan besar. Mau bayar kembali dengan bunga. 3.700.000.000. Tidak boleh kurang 1 sen. Nanti bicara soal pembayaran. Aku mau pinjam 10 miliar. 10 miliar, Nona Xia. Ambisinya besar ya. Apa jaminannya? Dan bagaimana caranya bayar kembali? Kalian itu buta. Tahu ini apa? Ini acara investasi. Pesanan nilainya ratusan miliar, 10 miliar bukan masalah. Pinjaman berbunga tinggi. Saat mengembalikannya mungkin lebih dari 10 miliar. Nona Xia. Saya sarankan agar lebih hati-hati. Jangan pakai semua modal sendiri. Perlu kamu mengajariku? Bicara kurang, tanda tangan dan cairkan dana cepat. Saya akan gunakan uang ini. Akhiri hidupmu, Lin Fen. Baik. Nona Xia, langsung bicara. Pinjam uang boleh. Tapi saya peringatkan sebelumnya. Jika kali ini tidak bisa membayar tepat waktu. Akibatnya. Tidak bisa kamu tanggung. Jangan banyak bicara, cepat tanda tangan dan cairkan dana. Nona Xia. Kami tidak akan mengganggu lagi. Menunggu kabar baik darimu. Semua. Dana produksi masuk. Pesanan kalian dijadwalkan. Jangan khawatir. Maaf, Pak Lin. Mereka terlalu murah. Maaf ya, Pak Lin. Lin Fan. Kalau semua pelanggan direbut, rantai dana kita takutnya tak bisa bertahan lama. Lin Fen. Lihat kan? Bahkan Sun Yanwan juga takut. Hari ini, perlu berlutut dan minta maaf padaku. Aku akan beri beberapa pesanan biar kamu bisa makan. Shuyao. Kamu sangat baik. Alih-alih mempertimbangkan saya. Sebaiknya kau pikirkan sendiri jalan keluarmu. Keras kepala. Kurasa kau hanya mencari kematian. Setiap orang, jika Anda mau, jangan bekerja sama lagi dengan keluarga Lin. Harga pesanan saya. Bersedia menurunkan harga lagi 40% dari Lin. Boisco Kelluar Galin. Lin Fan, harus bagaimana ini? Sudah lihat, Lin Fen? Inilah akibatnya melawan aku. Yang disebut prestasi itu. Bukan usaha keluarga Lin. Cuma berkat bantuanku dan Yun Heng. Kamu. Hanya seorang anak kaya yang tak berguna. Sudah lihat pemeran utamanya? Xia Shuyao. Apa yang sudah kamu lakukan? Bukankah itu Jack dari Dana Group? Kenapa dia datang? Kenapa kamu datang? Berani kamu memukulku? Aku tidak akan bekerja sama dengan... Kerjasama. Buka matamu. Ini alasan kerjasama denganmu. Barang yang kamu kirim ke aku. Semuanya produk cacat. Tingkat keberhasilannya tidak sampai 10%. Apa? Aku beli 10% produknya dengan harga 50%. Xia Shuyao. Kamu main trik ya? Apa yang terjadi? Tingkat keberhasilannya 10%. Bucan Kerugian Bezar. Tidak heran beberapa waktu lalu limbah produksi grup Lin saya dibeli kembali dengan harga tinggi oleh seseorang. Ternyata kalian yang mengganti barangnya. Mengganti barangnya. Bukan aku. Yun Heng. Kamu ka. Salah paham, salah. Batalkan pesanan, kami tidak mau bekerja sama lagi.
Tidak bisa, kontrak sudah ditandatangani. Kalian atas dasar apa membatalkan pesanan? Selesai. Semua selesai. Anakku, kamu harus bantu kami. Utang harus dibayar, itu sudah seharusnya. Dari yang tua sampai yang muda, tak ada yang bisa lari. Anakku, Tolong, dia mau membunuh kami. Shu Yao, cepat tolong kami. Pihak Haksia, waktunya tiba. Saatnya bayar hutang. Termasuk bunga. 20 miliar. Tak boleh kurang sepesepun. 20 miliar. Pinjam 10 miliar, berapa lama baru berlalu? Wanita busuk. Aku menjalankan bisnis pinjaman, bukan amal. Kalau tidak bisa bayar, kalian tahu. Apa akibatnya? Siapkan diri. Apa yang kita lakukan? Putriku, bantu aku, cepat bayar kembali. Kalotida, Keluarga kita benar-benar tamat. Berhenti. Ada APA. Nona Sia, ada cara untuk bayar utang? Maaf. 2 miliar. Hanya mengandalkan tubuh. Tidak cukup ya. Aku Xia Shu Yao punya cara sendiri. Hai semua bos. Produk Xia Shu Yao jual ke bos Jack. Memang ada masalah. Tapi, itu tidak berarti Lin Fen bukan pedagang licik. Produk dijual Lin Fen. Marin keuntungannya, apa tidak besar? Tidak pernah memikirkan kerjasama saling menguntungkan. Monopoli pasar menghilangkan sifat manusia. Jadi, selama bersedia mempercayai saya masih punya formula produk Lin. Saya jamin, memastikan kualitas terjaga, turunkan harga 20%. Harga Lin memang sangat tinggi jika turun 20%. Dan jika kualitas tetap, pilihan yang bagus. YK. Para pebisnis ini memang serakah. Bahkan perusahaan buruk seperti Xia Shu Yao masih mau bekerja sama? Saya tetap pada pendirian saya. Bebas berdagang. Kita tak bisa campur tangan keputusan mereka. Namun, semuanya. Jika kalian ingin terus bekerja sama dengan grup Lin, sekarang hanya perlu menambah 10% dari biaya. Kalau nanti aku menyesal, akan menambah berapa lagi? Aku tidak tahu. Serakah. Kalian semua dengar, kan? Sampai sekarang si kapitalis serakah ini masih berpikir untuk menaikkan harga. Ini membuktikan kata-kata Shu Yao tadi benar. Ya, Yun Heng benar. Kita pernah bikin kesalahan, tapi gak sejahat Lin Fen. Kalian kasih kita kesempatan. Kita pasti berikan jawaban yang memuaskan buat semua. Lihatlah, kontrak ditandatangani. Uangnya langsung bisa dikembalikan. Nona Sia memang jago banget. Shu Yao, untung ada kamu, untung ada kamu. Kamu yang selamatkan keluarga kita. Kau benar-benar jahat, Lin Fen. Shu Yao. Setelah kita bangkit nanti, balas dendam padanya. Dia begitu kejam. Merencanakan melawan keluarga Sia. Kamu harus memastikan untuk tidak melepaskannya. Ayah, ibu, tenang, aku pasti tidak. Bagus, baiklah. Oh, kamu yakin? Kamu yang tidak melepaskan aku. Tentu. Segera. Pengusaha kejam. Akan segera diperhitungkan. Ran, bawakan lagi kontraknya. Bos Jack.
kau pertama menandatangani kontrak denganku. Kontrak baru ini, kau yang tanda tangan. Tanda tangan kontrak. Saya tanda tangan. Brengsek, kau brengsek. Saat kau tanda tangan kontrak denganku, bukan begitu yang kau katakan. Dasar wanita. Saat itu saya... Karena mengira kamu orangnya Bos Lin, apakah kamu pikir punya kesempatan bertemu denganku? Meskipun produk kami ada masalah, Lin Fen tetap ada masalah. Jangan lupa, harga jual Lin Fen tinggi, itu kenyataan. Dan lagi, semua siap lanjutkan tanda tangan kontrak dengan... Lagi pula, aku pegang formula produksi keluarga Lin. Iya kan, Lin Fen itu memang pengusaha licik. Soal kamu terus kerjasama dengan kami, pasti kita bakal untung. Mimpi di siang bolong. Kumpul, kumpul. Hari ini kasih tahu kalian, harga produk dari Pak Lin itu mahal. Karena bahan bakunya ada di mana-mana. Seluruh belahan bumi. Hanya Pak Lin yang mampu mengatur. Pak Lin punya harga jual penuh, separuhnya untuk menyogok semua makhluk gaib. Sedangkan kalian, berani-beraninya hanya ingin pakai satu formula untuk menggantikan Pak Lin. Kalau Jack bilang benar, kita bisa rugi besar. Para bos, jangan sampai tertipu ya. Jika sarana produksi ini benar dikatakan Jack, sulit diatur. Bagaimana Lin Fen bisa? Tidak mungkin. Ya, Lin Fen anak kaya manja yang bergantung pada keluarganya. Mungkinkah dia melakukannya? Mungkinkah acara investasi yang kamu datangi hari ini diselenggarakan oleh si orang kaya yang kamu sebutkan itu? Lin Fen, omong besar tanpa pikir panjang. Cuma modal kamu, mau jadi penyelenggara pameran. Kamu beneran pikir, kamu bisa santai jadi jagoan. Kamu tahu tidak? Pameran ini diseleksi dengan voting asosiasi bisnis. Gimana mungkin kamu yang dipilih? Pertemuan investasi Resmi dimulai. penyelenggara acara. Lin Fen dari grup Lin. Pak Lin, benar-benar penyelenggara acara ini. Bagaimana mungkin? Bukankah Lin Fen hanya pemabuk pemalas? Tant par Mulutmu. Ketika guru saya bekerja di Akademi NAS, Tidak Taute la Melati, Berapa Pangusa Eba di Negerinaga. Merekayong. mendorong guru ke posisi penyelenggara konferensi investasi. Guru, Longye beserta Ketua Kamar Dagang 32 Provinsi. Selamat kepada guru. Selama. Ibu guru. Semoga Roski Melimpa. Melambung Tangi. Apakah? Benarkah aku salah? Lin Fen, benar-benar sehebat itu, sebegitu luar biasa. Selama ini, apa aku lewatkan? Habis sudah. Kita habis sudah. Pak Lin, ternyata orang sehebat ini. Lin Fen, kamu benar-benar membuatku terkejut. Pak Lin, tadi salah, tidak mengenal kemampuan Anda. Seharusnya tidak membatalkan kerjasama. Kami dibohongi oleh wanita itu. Kami kami terima. oh, Pak Lin, kami benar-benar tidak melihat. Kami ditipu oleh wanita ini, Xiaoyao. Sungguh menyedihkan. Mohon Anda beri kami ampunan. Maafkan kami. tapi sebenarnya kalian sudah berhenti bekerja sama dengan saya. Tanpa saluran pasokan Anda, lini produksi kita akan berhenti segera. Harus menambah harga 20%. Kami juga mau. Ingin bekerja sama lagi, mungkin. Tapi harga naik 50%. 50%. Kalau begitu 60%. Oke. 60%. 60%. Lin Fen, Ternyata semua ini sudah kamu prediksi. Tidak juga. Tapi, kebodohan mereka tidak pernah mengecewakan saya. Masalahnya sudah jelas. Nonaksia. Kalau kalian belum bayar, ikut saya saja. Kalian. Masih ada bagian yang berharga. Lin Fen, Lin Fen, aku salah. Ku mohon lepaskan, aku salah. Lepaskan kamu. Yang tidak tahu mungkin mengira orang-orang ini aku yang panggil. Lin Fen, aku tahu salahku. Kita bertahun-tahun punya hubungan baik. aku tidak percaya. Kamu benar-benar tega, diam saja melihat aku dibawa pergi. Iya, Tuan. Tuan, Kamu hampir saja menjadi menantu saya, loh. Paya. Keluarga kita berdua. Kita dulunya keluarga ya.
Maaf. Satu-satunya istri saya, Lin Fen. Hanya Nian Wan. Lin Fen, Aku mohon padamu. sekarang aku tidak bisa menikah denganmu. Tapi, aku bisa jadi kekasihmu. Bisa memberikan tubuhku pada memberimu segalanya. Bantulah aku. Aku juga bisa, Lin Fen. Aku juga bisa memberimu. Jangan. Aku muak dengan kalian yang kotor. Cintamu yang abadi. Sepertinya ada urusan mendadak. Gu Yunheng. Kamu ngapain? Lepaskan aku. Aku nggak ada hubungan denganmu. Pak Lin, Ani. Semua kejahatan dia suruh aku lakukan. Bukan urusanku. Dan itu, yang pinjam duit, juga nggak ada hubungan. Kamu kabur cukup cepat. Kamu binatang. Berani-beraninya kamu menjebak. Aku menjebak kamu. Kamu butuh aku menjebak? Sendiri jadi dewa pemberani. Pak Lin, jangan. Harus buat onar sendiri. Kamu pantas mendapatkannya. Aku pantas mendapatkannya. Ternyata ini memang salahku. PAK Lin. Selanjutnya, kita harus ikuti aturan kita. Anda di sini. Takut mengganggu pandangan Anda. Bagaimana kalau Anda pindah dulu? Atau, saya carikan tempat duduk untuk Anda. Duduk saja dan lihat. Tidak perlu. Aku tak ingin melihat mereka lagi. Ayo pergi. Lin Fen, ayah, ibu, Kamu anak durhaka. Kamu membawa malapetaka bagi keluarga Xia. Berutang puluhan miliar. Bikin kita hidup bersembunyi seperti ini. aku nggak tahu bakal begini. Ayah, ibu, Selama kita masih punya harap. aku dan Yu suatu saat pasti bisa Bangkit lagi? Masih percaya sama penipu itu? Aku bunuh kamu. Aku bunuh kamu, aku. Yun Heng bukan penipu. Ayah, Ebi, tolong aku. Aku sakit kamu, aku. Yun Heng, Tolong aku, Yun Heng. Ini adalah nilai manfaat terakhirmu. Gu Yunheng. Kamu diduga melakukan. Ditangkap. Xia Zhongting dan istrinya. Kalian punya hutang besar. Ikut kami. Diperiksa. Ayo pergi. ayah, ibu, Yun Heng, bawa aku pergi juga. Bawa aku pergi, oke? Semua ini karena kamu. Lin Fen, kalau bukan karena kamu, keluarga Xia tidak akan seperti ini. Semua ini ulahmu. Lin Fen. Lin Fen, Maaf. Toko disewa Tuan Lin untuk istrinya. Orang tak berkepentingan dilarang masuk. orang yang tidak berkepentingan, sungguh orang yang tidak berkepentingan. Tahu siapa aku? Istri Lin, seharusnya aku. Lin Fen, Keluar untukku. Su Nianwan. Suruh Lin Fen keluar. Semua ini gara-gara dia. Kalau bukan karena dia, aku nggak akan separah ini. Pernahkah kamu berpikir, kenapa kamu berutang? Sampai hari ini, baru ada polisi datang mencarimu. Maksud kamu apa? Itu Lin Fen. Yang bantu hentikan orang menghabisimu. Bahkan, kamu sekarang ada di sini Bebas lepas. berkat bantuan Lin Fen. Ternyata. Bahkan aku sekarang, di sini berbicara denganmu. Juga berkat kemurahan hati Lin Fen. Ternyata. Selama ini orang yang salah, adalah aku. Ini anak kalian. Kebahagiaan ini semua. Seharusnya milikku. Iya. Kamu sendiri yang menghancurkannya.
Kalau bukan karena kecerobohanmu, sekarang istri bahagia. Ibu yang sempurna ini. Seharusnya adalah kamu. Iya. Semua harusnya milikku. Ibu, ini siapa? Aku pengemis lewat. Aku bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Nian Wan. Mari kita pergi. Aku sendiri yang menghancurkan segalanya milikku. Ayah. Tadi ada bibi di tanah. Selalu diam-diam memperhatikanmu. Apakah dia? Mengenalmu ya. Tidak apa-apa. Semua sudah berlalu.